innamal a'malu binniyat. Semua amal itu tergantung niat. Dan Nabi juga bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat penampilan kalian, Allah tidak melihat harta kalian, tapi Allah melihat hati kalian dan amal kalian. Hati dulu, baru amal. Jadi sesempurna apapun ibadah kita, kalau melihat dengan cacat, hilang semua ibadah. Itu berasal yang ikhlas dan ria. Baik, kami ucapkan terima kasih. Selamat datang kepada Ustaz Hanan Ataki Hasmi. Sebelum beliau memberikan tausiah, izinkan saya memberikan pantun terlebih dahulu kepada beliau. Nanti tolong dibantu ya, Bapak Ibu, cakepnya. Keendang andan sih beli cuangki, sayangnya lagi sakit gigi. Selamat datang Ustaz Hanan Ataki. Semoga berkah ilmu yang akan dibagi. Masya Allah. Baik Ustaz, kami laporkan bahwa sampai sore ini laporan pandangan mata telah terjadi perubahan usia yang menghadiri kajian. Biasanya terlihat 40 tahun Ustaz, sekarang sekitar 17 tahun Ustaz, karena menyesuaikan kehadiran Ustaz. Untuk itu, mari kita sambut tausiah dari Ustaz, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Dewan Pembina Yayasan Enda Foundasi Klaten, Bapak Dr. Haji Muhammad Yusuf Klaten, dan juga Bapak Haji Muhammad Haji Suparto. Kemudian juga Ketua Yayasan Enda Foundasi Klaten, Bapak Enda Usman. Selamat datang. Kemudian juga ayah bunda, teman-teman sekalian, para guru, para ustaz, para alim ulama, dan tokoh-tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. الحمد لله الذي أهلنا لنا الشهر المبارك شهر رمضان، وعسى أن يجعلنا فيه مسلما مؤمنا مخلصا عابدا لله تعالى. Apa kabar teman-teman semuanya? Ini kayaknya aku ya, kayaknya ada yang X, ada yang milenial, ada yang Z, ada yang alpha. Kayaknya ada yang apa ya, yang sebagian tahu ya. Dan ada yang berdua lima. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi satu nasihat dari para ulama tentang ibadah batin yang dikenal dengan istilah ikhlas. Jadi dalam Islam itu ayat muda kata saya, ibadah itu ada yang bersifat zahir, ada yang bersifat batin. Ibadah zahir itu adalah
terlihat, yang terdengar, dan yang kita lakukan secara fisik ada gerakannya. Kayak sholat, kayak zakat, kayak haji dan seterusnya, itu adalah ibadah-ibadah yang tampak dengan jelas secara zahir. Dan biasanya ibadah zahir ini ada unsurnya. Misalnya sholat itu ada unsurnya. Unsur itu artinya ada kondisinya. Misalnya ketika kita lagi safar, maka kita kadang kesulitan melakukan ibadah sholat tepat waktu, ada rush, ada di perjalanan, sehingga dengan unsur safar kita dibolehkan untuk mengambil yang namanya rukhsah, keringanan. Keringanannya kayak misalnya berjalan, berkosor, atau bahkan dalam beberapa ibadah ada yang namanya berkosor, kayak sholat. Kayak ketika kita lupa mengerjakan sholat atau ketiduran sehingga melewatkan waktu sholat. Atau juga ibadah seperti puasa, karena lagi safar, karena lagi sakit, karena unsur-unsur yang dibolehkan agama, maka ada yang namanya qadha ataupun membayar fidyah. Begitu juga dengan zakat, ada unsurnya. Misalnya uang kita kurang dari nisab, atau sampai nisab tapi nggak bertahan lama, nggak sampai mau 1 tahun. Maka karena ada unsurnya, kita tidak perlu menentukan zakat, bisa membayar dalam bentuk sedekah. Begitu juga dengan haji. Haji itu adalah ibadah zahir yang ada unsurnya. Kalau kita belum mampu melakukan ibadah haji, mungkin karena faktor ekonomi, mungkin karena faktor usia, karena mungkin antriannya panjang, sehingga kita tidak bisa menunggu selama itu, kemudian orangnya wafat, maka gugurlah kewajiban hajinya karena ada unsurnya. Itulah kondisi ibadah zahir. Tapi kalau ibadah batin, dia tidak punya unsur. Kenapa ibadah batin tidak punya unsur? Karena dia adalah ibadah yang sangat mudah. Semua orang bisa melakukannya. Kalau ibadah zahir itu tidak semua orang bisa melakukannya. Dan semua orang bisa puasa di bulan Ramadan. Dan semua orang bisa sholat tepat waktu dengan unsur-unsurnya. Dan semua orang bisa berhaji. Tidak semua orang bisa membayar zakat dan ibadah-ibadah zahir yang lain. Tapi kalau ibadah batin, semua orang bisa melakukannya. Anak kecil, orang tua, laki-laki, perempuan, lagi mutim, lagi safar, lagi sehat, lagi sakit. Bahkan orang yang sedang sakit keras pun bisa melakukan ibadah batin. Itulah salah satu keistimewaan dari ibadah batin. Selama ini kita terlalu fokus hanya menjalankan ibadah zahir dengan fikih-fikihnya tentang tata cara sholat, tata cara puasa, tapi kita lupa ternyata kita juga bisa beribadah kepada Allah selain kewajiban-kewajiban yang zahir, ada kewajiban batin yang harus kita perhatikan. Selain pahala dari ibadah zahir kayak membaca Al-Quran, 1 hurufnya 10 kebaikan, ternyata ada juga ibadah batin yang pahalanya juga gak kalah besar daripada ibadah zahir. Tapi bedanya apa? Ibadah zahir tidak semua orang mampu melakukannya. Makanya muncullah ayat taklif. Apa itu ayat taklif? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu namanya ayat taklif. Itu bukan ayat tentang tema musibah. Walaupun banyak penceramah menggunakan ayat itu untuk bab musibah dengan narasi Allah tidak akan memberikan kita ujian di luar atas kemampuan kita. Tapi itu pemahaman yang keliru sebetulnya. Karena ayat itu bukan tentang bab musibah, tapi ayat itu babnya taklif. Taklif itu artinya beban agama. Jadi beban yang dimaksud di dalam ayat itu beban agama, beban puasa, beban sholat, dan taklif yang lainnya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau membebankan kepada kita beban-beban ibadah zahir yang kita tidak mampu melakukannya. Sehingga Allah berfirman
la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Atau kalimat yang mirip di dalam konteks puasa itu ayatnya gini, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin memudahkan kalian, Allah nggak ingin memisahkan kalian. Artinya apa? Kalau susah puasa gara-gara lagi sakit, ya nggak usah puasa. Nanti bisa dipotong ketika sudah sehat. Nggak bisa dipotong karena sakitnya panjang, bertahun-tahun, maka bisa bayar fidyah. Kalau nggak bisa puasa karena lagi sakit, nanti dipotong setelah sampai di mungkin. Nggak bisa puasa karena lagi haid, nanti bisa dipotong setelah suci. Artinya kamu nggak mau membebankan kita beban ibadah puasa karena kita nggak mampu. Itu namanya beban taklif, la yukallifullah. Tapi ini tidak berlaku dalam urusan batin. Taklif batin itu beda dengan taklif zahir. Kalau batin, semua orang mampu. Orang sakit juga bisa beribadah batin. Orang safar juga bisa beribadah batin. Orang haid pun bisa beribadah batin. Jadi ayat ibu-ibu, kakak-kakak jangan berkecil hati. Kalau di bulan puasa datang haid, pas 10 malam terakhir yang lain-lain pada ketika masjid menjalan kepada sementara yang lagi haid nggak bisa ketika di dalam masjid, atau bapak-bapak yang kerjanya dinas malam dan tidak bisa beribadah di masjid di 10 malam terakhir ketika anaknya harus jaga kakaknya karena dia tidak tugas yang lain. Jangan berkecil hati, kenapa? Itulah kesempurnaan Islam. Kalau dia tidak bisa melakukannya secara zahir, dia masih bisa melakukannya secara batin. Apa ibadah batin itu? Yang semua orang mampu. Pertama, iman. Iman itu ibadah batin. Ketika kita beriman, yakin kepada Allah dengan semua rukun imannya, dan terakhir iman kepada takdir, berarti kita sedang beribadah kepada Allah tanpa gerakan, tanpa suara, tanpa modal uang. Tapi kita beribadah. Jadi ketika misalnya yang muda-muda ini lagi patah hati ceritanya, orang yang dia inginkan menjadi pasangan hidupnya ternyata juga sama yang lain. Jadi bisa dibilang ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Ini kan berat ya. Lalu ketika kalian menghadapi itu dengan cara ridho itu artinya menerima. Karena jodoh itu adalah takdir Allah dan takdir itu sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum adanya langit dan bumi. Karena kalian beriman kepada takdir, kemudian jodoh saya, kalian katakan Allah sudah takdir Allah, dia bukan jodoh saya. Maka penerimaan kalian atau ridhonya kalian adalah sebuah ibadah yang luar biasa. Jadi itu aja. Dikasih ketentuan hidup oleh Allah, ada dikasih ujian, ada dikasih anugerah, ada dikasih ini, ada dikasih itu. Kalian ridho dengan semua ketentuan Allah aja, itu ibadah. Makanya sampai ada hadisnya, man radiya bi qalilin min ar-rizqi radiyallahu bi qalilin min al-amal. Siapa yang ridho kepada Allah dengan rezeki yang sedikit, Allah juga akan ridho kepada dia dengan amal yang sedikit. Masalahnya kan kita sering konsen ya dengan rezeki yang menurut kita sedikit, tapi kita nggak pernah muhasabah. Jangan-jangan amal kita juga sedikit, bahkan kurang. Gimana caranya biar amal kita yang sedikit dan kurang ini Allah ridho? Caranya kita juga harus belajar ridho dengan rezeki yang kadang-kadang menurut kita sedikit. Ini namanya ibadah batin, iman kepada takdir, iman kepada dekat suci, iman kepada para nabi. Pokoknya perlu iman deh. Itu ibadah batin. Beriman itu ibadah. Makanya ketika kita menjadi seorang muslim, selama kita yakin sama Allah dalam situasi apapun, berarti siang dan malam itu kita beribadah. Siang dan malam itu dasarnya ibadah batin ketimbang ibadah zahir. Kalau ibadah zahir itu tidak bisa kita
puasa sunnah. Mau sholat dan pahalanya 100.000 kali, harus sholat di Masjidil Haram. Gak bisa sholat di masjid yang lain, pahalanya sama dengan di Masjidil Haram, karena ada tempatnya. Jadi ibadah sholat itu ada tempatnya, ada waktunya, ada syarat-syaratnya, ada hukum-hukumnya, ada effortnya, ada mujahadatnya, ada kesalahannya. Tapi kalau ibadah batin bisa di mana aja, bisa kapan aja, bahkan less effort banget, bahkan gak ada effortnya. Itulah kenapa tidak ada ujian. Gimana? Apalagi ibadah batin, sabar. Makanya kata Nabi, intiwalul faraj min indillah afdalul ibadah. Menunggu datangnya pertolongan Allah itu adalah ibadah terbaik. Apa arti menunggu datangnya pertolongan Allah? Sangat. Karena dari sisi sabar itu menunggu. Orang yang tidak menunggu lagi pertolongan dari Allah sudah berputus asa, berarti dia tidak sabar. Orang yang sudah menikah menunggu keturunan, sudah 10 tahun mereka belum dikaruniai anak, tapi dia masih menunggu dengan berdoa dan berharap. Berarti penantiannya itu adalah ibadah setiap hari, malam dan siang. Orang yang sakit menunggu sampai Allah sembuhkan sakitnya. Sudah setahun, 2 tahun dia masih sakit dan belum sembuh. Maka dia menunggu dan masih berharap kepada Allah. Berarti dia beribadah siang dan malam. Orang yang miskin, kekurangan harta, menunggu rezeki dari Allah karena dia membutuhkan rezeki itu untuk kebutuhan sehari-harinya, keluarganya. Selama dia menunggu dan tidak berputus asa, selama itu dia beribadah malam dan siang. Jadi arti sabar itu kata ulama adalah intiwalul faraj min indillah, menunggu datangnya pertolongan Allah. Itulah definisi sabar. Maka siapa yang menunggu aja, nggak ngapain, menunggu aja dengan berharapan, dengan berharap pada Allah, tidak putus asa, nunggu aja. Dia nggak ngapain, berarti kita sudah beribadah. Itu dahsyatnya ibadah batin. Jadi jangan berpikir ketika kita berdoa terus Allah belum ijabah doa kita sia-sia. Kita sakit, minta kesembuhan. Allahumma rabbal nas adhil ba's ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa ishfini shifaan la yughadiru saqaman. Sehari, seminggu, sebulan, setahun kita masih nunggu, masih berdoa dan kita tidak berhenti berharap pada Allah walaupun kita belum sembuh. Maka selama itulah kita beribadah 24 jam sehari. Bayangkan bahasanya yang berbagi. Justru yang merugi itu yang beda. Orang yang berhenti menunggu. Kayaknya nggak mungkin dikabulkan. Kayaknya Allah nggak dengar doa saya. Kayaknya saya nggak punya jodoh di dunia. Kayaknya saya nggak akan betul-betul sampai akhir hayat. Berhenti menunggu, berhenti berharap. Maka itulah orang yang paling merugikan, karena dengan tetap berharap dan menunggu aja 24 jam sehari dia beribadah. Tapi kadang-kadang dia berputus asa, tidak berharap lagi, maka nilai 24 jam ibadah itu jadi nol besar. Itulah orang yang beriman. Mereka paham kualitas dari ibadah itu dan cara sama. Itulah kenapa mukmin sama yang tidak beriman itu beda sekali di sisi Allah. Orang mukmin itu 24 jam beribadah dengan imannya, dengan sabarnya, dengan ibadah batin yang lainnya. 24 jam sama. Bahkan di tempat-tempat yang dilarang ibadah zalim sekalipun, ibadah masih dinilai ibadah. Kenapa? Karena dia itu mukmin. Kan tidak mungkin bisa masuk dari jadi kafir. Kafir paling banyak. Enggak, kita yang mukmin mukmin. Dia masuk ayat dia baca Tuhan, dia keluar dari ayat dia baca Tuhan. Itu ayat mukmin beribadah, karena ibadah dia masih mukmin. Itu ayat dia masih sabar. Orang sakit juga bisa kelihatan. Jadi ketika kita sakit, kita kelihatan. Mungkin ibadahnya balas dunia sebenarnya untuk dimulai ibadah. Kenapa? Karena selama ibadah itu kita masih berharap sembuh pada Allah SWT. Karena ibadah batin tidak terikat waktu dan tempat. Makanya tidak ada uzur. Nah, hari ini kita bahas jalan salah satu ibadah batin yang paling dahsyat. Apa? Ikhlas. Jadi selain iman, ridho, sabar,
ada satu lagi ibadah batin yang luar biasa, bahkan ini adalah salah satu puncak dari ibadah batin, yaitu beribadah kepada Allah melalui ikhlas. Ikhlas ini konteksnya adalah penghambaan, bukan kesabaran. Kalau dalam kesabaran itu istilahnya ridho, yang tadi saya bahas. Sabar, ridho. Tapi dalam konteks penghambaan diri, kita melakukan amal soleh, itu ada tema syarat ikhlas. Jadi ikhlas ini ada juga teman-teman sekalian adalah ibadah yang menentukan ibadah selanjutnya. Makanya Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal-amal soleh itu tergantung niat. Artinya orang kadang ibadah solehnya sempurna, fikihnya sempurna, dia seorang ulama, dia seorang alim, dia seorang kiai, dia seorang ustaz, ngerti fikihnya, tata cara sholat yang benar, rukun, wajib, sunnah dan segala macamnya, pembakaran-pembakarannya, dia hafal semuanya karena dia belajar di pesantren. Dan dia hafal semua dan sempurna, bacaannya sempurna, tumakninah, itikaf semuanya sempurna. Tapi kalau dia pamer, maka yang sempurna secara zahir itu menjadi cacat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun secara zahir dia sempurna, tapi kalau batinnya cacat, maka statusnya cacat. Bahkan kalau batinnya jadi cacat, maka statusnya nol, tidak bernilai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa innamal a'malu binniyat? Semua amal itu tergantung niat. Dan Nabi juga bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat penampilan kalian, Allah tidak melihat harta kalian, tapi Allah melihat hati kalian dan amal kalian. Hati dulu, baru amal. Jadi Allah tidak melihat penampilan kita. Apakah kita orangnya ganteng atau enggak, cantik atau enggak? Apakah kita orangnya kaya atau miskin? Apakah kita orangnya tinggi atau pendek, hitam atau putih, kurus atau gemuk? Enggak dilihat sama Allah yang kayak gitu. Bahkan penampilan pakaian kita Allah tidak melihat itu selama itu tidak melanggar syariat. Tapi yang Allah lihat pertama adalah apa yang tersirat di dalam hidup kita. Apakah di dalam hati kita ada ikhlas atau justru sebaliknya di dalam hati kita ada riya? Dan itulah yang menentukan zahirnya kita, amalnya kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa dibilang ikhlas ini adalah kunci segala amal. Saking pentingnya bab ikhlas ini yang muda, sampai banyak ulama kalau menulis kitab mereka itu bab pertama pasti bab ikhlas. Kalau mereka nulis kitab itu rata-rata, walaupun tidak semuanya, tapi rata-rata itu bab pertama itu bab niat atau bab ikhlas. Enggak disebut dengan bab jihad atau jihad itu adalah sanad amal yang tinggi, atau bab sholat atau sholat itu adalah ibadah yang ada waktunya. Enggak dibahas bab sholat, enggak dibahas bab jihad, enggak dibahas bab apapun. Yang dibahas pertama adalah babul niat atau babul ikhlas. Kenapa ikhlas ini jadi bab pertama? Karena dia adalah kunci dari semua amal. Kalau dia cacat, semua cacat. Ini adalah baru. Tapi ikhlas itu sendiri hanya juga adalah ibadah. Niat itu adalah ibadah. Jangan dikira niat itu cuma sekedar syarat ibadah, tapi dia sendiri adalah ibadah. Makanya dulu para ulama itu suka melakukan yang disebut dengan istilah ta'addudin niat. Mungkin ini jarang dengar ya istilahnya. Ta'addudin niat. Apa itu ta'addudin niat? Memperbanyak niat baik. Karena niat itu ibadah, ibadah hati. Sehingga kalau kita pengen datang pada Allah, harusnya banyakin aja niat-niat yang baik, disebut dengan ta'addudin niat. Contohnya apa?
Misalnya, katakan ulama, kalau suatu hari ada yang mengetuk pintu rumah saya tidak akan membuka pintu rumah sebelum saya memiliki minimal 10 niat baik. Ini cerdaskan orang tua kita. Jadi kalau ada yang mengetuk pintu rumah mereka akan buka pintu dulu sebelum punya 10 niat baik. Satu, kalau itu adalah tamu, maka saya akan menjaga dengan jalan baik. Namanya amal soleh menjaga tamu, memuliakan satu. Kedua, kalau yang datang itu adalah seorang musafir, maka saya akan memberikan dia tempat untuk membawa. Ketiga, kalau yang datang itu seorang ulama, maka saya akan mencari ilmu, meminta ilmu dari dia, berarti pahala mencari ilmu. Kalau yang datang itu empat, kalau yang datang itu seorang mencari ilmu, maka saya akan mengajarkan ilmu kepada dia, sehingga dapat pahala dari Allah. 5, kalau yang datang itu orang yang sedang punya masalah, saya akan bantu dia menyelesaikan masalahnya, mengangkat beban saudaranya. 6, 7, 8, 9, sampai 10 dia baru dia buka pintunya. Ternyata yang mengatur itu salah satu dari 10, gak mungkin 10 ya, maka dia mendapatkan pahala seperti mengerjakan 10 kebaikan. Walaupun yang dia kerjakan hanya satu pintu dan saja dilihat. Makanya disebut dengan istilah sangat dunia. Dan ini bisa berlaku dalam banyak hal, bukan hanya ibadah, termasuk kerjaan kita. Nih, bapak-bapak ibu yang bertugas sebagai polisi misalnya. Bagaimana beribadah dan pekerjaan? Mulai dari dia. Sebagai polisi, hari ini saya berniat untuk membantu orang yang membutuhkan. Saya tahu ada orang yang sedang berjuang, saya akan membantu dia. Kedua, saya tahu ada orang yang butuh birokrasi, mungkin ngurus tim apa-apa, saya akan tunaikan hajatnya. Ketiga, keempat, kelima, mau berapa? Mau 5, mau 10 niat baik, coba sebelum pergi ke kantor, di rumah, taruh niat dulu. Buat minimal 10 niat amal soleh hari ini. Ternyata sampai di kantor, kebutuhannya cuma 1, mungkin dia tidak cuma 1. Dari 10 itu, bahkan mungkin tidak dari 10 itu, yang lain. Jadi ada orang yang mendengar apa misalnya kita tolong, maka kita mendapatkan pahala pulang dari kantor seperti sudah mengerjakan 10 kebaikan. Itu dasar kebaikan. Jadi orang kalau nggak ngerti konsep amal batin, dia cuma tergantung kepada amal soleh. Karena amal soleh ini sangat terbatas, ada khususnya. Nggak bisa dilakukan sekaligus. Nggak mungkin kan dalam satu waktu itu 10-10-nya kita kerjakan sekaligus, nggak mungkin. Atau misalnya pengen haji, begitu ayah muda berniat, aku pengen berangkat haji. Ternyata kalau baru tidak mampu melaksanakan yang sudah wafat, maka dia dicatat sudah melakukan ibadah haji secara sempurna. Pengen hafiz, pengen menjadi seorang hafiz 30 juz. Selama niatnya benar, maka walaupun kalian belum mampu menghafal 30 juz, bahkan juz 30, karena setiap sholat cuma mampu kali kelas Al-Falaq, kali kelas Anas, maka kalian dicatat sudah menjadi seorang hafiz 30 juz. Mungkin dan kembali kita mungkin jangan irit dalam niat-niat baik. Mungkin aja disebut dengan istilah taat mungkin tidak. Kalau itu kita bisa melihat apa yang bisa. Lalu para ulama menjelaskan niat itu ada dua. Ada yang namanya khawatir, ada yang namanya azab. Itu berbeda. Ada yang namanya khawatir, ada yang namanya azab. Khawatir itu bahasa Arab yang jadi bahasa Indonesia. Berkata kita susah bilang kok dari khawatir. Aslinya khawatir. Kalau kerjaan lama Indonesia masih pakai KH ya, khawatir ya. Itu apa-apa jadi khawatir sama kerjaan baru. Tapi itu khawatir. Khawatir itu arti aslinya adalah punya keinginan tapi berubah-ubah.
cuma sekilas doang ya. Misalnya, ini habis gara-gara nggak ya? Ada seorang habis hafalannya bagus, bacanya bagus, kita kepengen. Tapi nggak jadi apa-apa, nggak diusahain, nggak mulai apa walaupun satu ayat, nggak ada dia kan cuma dia lewat doang. Berarti itu namanya sholat. Pengen dia haji, tapi nggak pernah pun. Berarti namanya sholat. Pengen umrah, tapi nggak pernah pun. Pengen bantu orang, tapi nggak pernah peduli. Dia hidupnya egois, sendiri aja, eksklusif. Berarti namanya sholat. Sholat adalah dunia yang tidak menjadi tahu. Jadi jangan kita salah. Niat banyak, tapi masuknya ke kategori sholat. Terus yang pertama yang tadi disebut ulama itu yang mana? Yang kedua, azan. Azan ini juga berpopuler di Indonesia di sana. Apa itu azan? Niat yang kuat. Apa bukti bahwa itu azan? Ada usaha. Misalnya, pengen hafal Quran yang tujuh, udah mulai sekarang sehari satu ayat, satu halaman, senang punya. Ternyata hafal itu nggak mudah. Udah hafal ayat 100-200, tapi menjaga dan susah keluarga, dan susah, akhirnya nggak beres-beres. Sampai meninggal, dapatnya cuma 5 juz, tapi karena dia udah ikhtiar, maka akan dijaga dia berhubung. Kenapa? Karena azan. Udah dia diingatkan. Hanya pada Allah mampunya belajar. Kalau mau, dia tidak cuma pengen doang, tapi tidak ada ikhtiarnya, niatnya nggak serius, juga berubah, nuansa nggak berubah, terus kayak gitu. Selama belum terwujud, masih ada keinginan itu biasa. Pokoknya pengen habis banget sampai akhir hayat, walaupun belum habis, maka dia tercatat habis. Karena azan. Pengen haji, nabung nih, dikit-dikit. Kalau udah cukup, bisa dia daftarkan. Sambil dia nabung. Ternyata, nggak cukup uangnya sebagian nabung sampai dia meninggal. Hajinya diterima oleh Allah SWT. Kenapa? Azan. Bukan kayak gitu. Membantu orang lain kita kayak gitu. Kita pengen bantu, tapi kayaknya nggak ada yang bisa kita bantu. Karena kita sendiri juga masih susah. Maka dia, insya Allah, jadi orang yang sudah membantu orang lain. Azan. Jadi yang harus kita kuatkan itu adalah niat dalam bentuk azan. Sehingga niat kita atau kita menjadi ibadah yang terakhir di sisi Allah SWT. Karena itu makanya ada dirinya juga masing-masing. Ada beberapa bagian niat baik yang bentuknya azan yang sudah muncul dalam hati kita hari ini. Bertahan sampai hari ini. Ini dan dalam koda. Tapi ternyata saya tugasnya malam hari. Maka walaupun di kantor saya tetap berzikir, walaupun tidak bisa kita, saya berzikir dengan membawa tasbih digital mungkin. Selama kerja saya tasbih semampu saya. Atau di bulan dari malam-malam yang saya kerja, saya tetap ketika di masjid. Cuma dapatnya bukan dalam ganjil, tidak dapat dalam Ramadan. Tapi dia dapat dalam Ramadan dengan ikhtiar. Apakah dia dapat? Kalau dia tidak azab tadi, insya Allah dia dapat kebaikan. Ini dalam Ramadan, bulan sabar, sabarnya tidak bisa ditunda. Walaupun sepanjang sabar, dia berdoa. Sepanjang sabar, dia melakukan ibadah dengan ibadah yang dia mampu, zikir, tilawah, mohon hafalan. Walaupun dia tidak di masjid, dia dapat dalam Ramadan. Karena azab. Itulah adilnya Islam. Jadi tidak bertemu-temu, tidak berlaku secara zahir, terusnya mengalami kesempatan dapat kebaikan juga. Masih ada jalan melewati ibadah batin. Maka pada ini, maka berjudi. Makanya orang sakit, lagi dirawat di rumah sakit, kan tidak mungkin dia ijazah masjid. Dokter, izinkan saya malam ini tidak dirawat di rumah perawat, saya mau izinkan di rumah sakit, tidak bisa. Apalagi kalau sakitnya berat, atau dia beri infus segala macam. Bisa tidak dirawat daripada? Bisa. Dengan syarat dia pengen banget dan dia berusaha seperti dia. Kalau misalnya cuma di dalam hati dia berdoa, dia berzikir, dia nggak bisa sholat menegakkan, dia nggak bisa baca Quran, mungkin dia lagi luar. Walaupun malam itu dia tertidur karena sakit, selama keinginannya kuat, malam itu dia mendapatkan nilai yang lebih. Ini dahsyat dan dibimbing.
Makanya jangan ingat dengan niat, hanya tapi jangan main-main dengan niat. Jangan terjebak di dalam apa yang ini, apa yang itu. Tapi kelihatan terus gitu. Sehari ganti lagi, besok lusa ganti lagi. Berarti namanya bukan kasar. Ini dahsyatnya ibadah batin yang bernama ilmunya. Nanti dia ini dalam konteks apa? Jadi yang namanya ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din, ikhlas. Wa qul fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Ikhlas ada kata yang sama. Tapi kita cuma fokuskan pada ikhlas. Bagaimana cara kita untuk ikhlas? Karena ikhlas ini dahsyat dan benar. Dan ini kalau misalnya melakukan ibadah secara zahir yang cacat, tapi kalau hatinya ikhlasnya sempurna, maka cara kerja amal itu sempurna. Saya kasih contoh. Dulu Nabi pernah bercerita tentang seorang laki-laki yang bersedekah 3 kali, 3 kalinya salah. Jadi ada seorang laki-laki, kalau hari dia berdoa, ya Allah, mudahkan saya malam ini untuk bersedekah. Saya akan berikan harta saya kepada orang pertama yang saya temukan di jalan. Akhirnya dia keluar dari rumahnya. Tadi orang, tiba-tiba keluar di jalan, dia kasih uangnya sebagai sedekah. Dia pulang ke rumah, besok pagi dia tidak kabar orang kaya di jalan semalam ada seorang tercuri dapat sedekah. Tercuri dapat sedekah. Akhirnya dia merasa, itu berarti saya. Ternyata orang yang saya kenali semalam, yang saya berikan sedekah semalam selalu tercuri. Berarti ibadah sedekah saya selalu sia-sia. Dia sedih. Lalu kedua, dia merasa lagi, ya Allah, mudahkan saya kalau ini untuk bersedekah. Saya akan berikan kepada orang yang belum saya temukan di luar, di jalan. Lalu dia keluar, tiba-tiba lewat seorang perempuan, dia bisa sedekah kepada perempuan itu. Besok orang menyampaikan kami berita semalam ada seorang perempuan berzina dapat sedekah. Sedih lagi dia, gagal sebenarnya. Ternyata semalam saya bersedekah justru kepada seorang perempuan berzina, bukan kepada seorang perempuan yang ibadah. Allah, pertanyaan apa itu? Kenapa saya mau salah 2 kali? Dan tidak, dia merasa lagi dan merasa dia. Allah, saya akan bersedekah kepada orang yang pertama yang saya temui dia. Tiba-tiba ada orang yang bersedekah. Besok dari kabar semalam ada orang kaya dan bersedekah. Akhirnya hartanya habis. 3 kali sedekah, 3 kali salah sesama. Yang pertama sedekah kepada pencuri, yang kedua sedekah kepada pezina, dan yang ketiga sedekah kepada orang kaya. Malam keempat dia dalam harta, dia tidak bisa lagi sedekah, dia sedih, dia merasa kalau sedekahnya itu gagal. Dia tidur, dalam tidurnya Allah mempertemukan dia dengan malaikat. Dia mimpi, datang malaikat dalam tidurnya sebagai wujud laki-laki. Malaikat itu mengatakan, wahai fulan, aku adalah utusan Allah. Aku ingin menyampaikan berita gembira kepada engkau bahwa 3 kali sedekah di malam yang sebelumnya 3-3-nya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menanyakan malaikat itu, terjadi, gimana itu bisa terjadi? Itu tidak bersalah. Kata malaikat itu, sedekah kamu kepada yang pertama yaitu pencuri telah menghindarkan dia dari aksi mencuri karena kebutuhan dia telah terpenuhi dengan sedekah. Sedekah kamu telah kedua kepada pezina, telah menghindarkan dia dari dosa zina, menjual tubuhnya karena kebutuhan dia telah terpenuhi dengan sedekah kamu. Sedangkan sedekah kamu di malam yang ketiga kepada orang kaya telah menyadarkan orang itu dari sifat kikir dan tadinya dia tidak pernah mau membantu orang lain walaupun kaya. Sekarang dia menjadi orang yang rajin bersedekah dan kamu mendapatkan hal bersedekah. Itulah dahsyatnya ilmunya. Salah secara zahir tanpa sengaja, kalau niatnya sempurna, maka amal yang sempurna. Itulah kenapa kita berdoa ya. Karena
لكن بيننا ما لا خوف لنا واغفر لنا واغفر لنا ربنا وكفر عنا سيئاتنا انك انت المستقيم. Karena kita tahu bahwa kita tidak sempurna secara zahir. Tidak ada ketika yang sempurna dalam ibadah sholat misalnya. Memang bisa sholat 4 rakaat 4 kali kita khusyuk. Kayaknya tidak. Karena justru tidak ada satu rakaat pun yang khusyuk. Khususnya cuma sampai doang, aku balik lagi ke salam. Antara takbir sampai salam, itu. Besok sampai ke jalan, ke rumah, ke pasar, apalagi sholat asar di bulan Ramadan itu paling susah khusyuk dan apa? Itu titik-titik kepala kapan? Lapar, haus, dari pikiran sirup, dari pikiran es buah, dari pikiran balap, dan kayaknya. Jadi tidak bisa khusyuk. Terus gimana kalau kita khusyuk itu bisa kita Allah balik lagi kepada kita juga? Apakah kita beribadah dengan anas sampai kepada manusia atau mencari dari Allah? Selama kekurangan soalnya ada khususnya, begitu kemampuan kita bukan disengaja. Insya Allah ibadah kita yang kurang-kurang soal tadi ditutupi oleh kesempurnaan yang sebenarnya pasti. Ini dahsyat ikhlas dari kita. Jadi harus kita latih ikhlas dalam ibadah kita. Kalau kita ibadah kita, walaupun sempurna, kalau dia lihat gagal. Banyak orang yang memperhatikan urusan fisiknya, urusan fisiknya, tapi dia lupa untuk memperhatikan batinnya tentang ikhlas dan riya. Sedangkan riya itu syirik kecil. Dengan Rasulullah SAW berikut perkataan syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Riya, amin. Kita jawab di kadang besar di buku. Dan dia bacanya satu orang, satu orang. Giliran kita bacanya terus, suaranya bagus, tajwidnya bagus. Teman-teman kita masih ada kata. Badannya itu masih terbakar-bakar, muncul rasa bangga diri, makhluk, muncul rasa adalah khairumin, aku lebih baik dari Tuhan, aku lebih baik dari orang ini, aku lebih baik dari orang yang begitu. Ada khairumin, aku lebih baik dari dia. Itu kata-kata Iblis kepada Adam. Ada khairumin, kalau kalian benar, kamu itu. Aku lebih baik dari Adam, aku ciptakan aku dari api, aku ciptakan dia dari tanah. Itu adalah syirik. Karena dia merasa lihat Anda sudah merasa lihat dan merasa sombong takut, dan Allah tak suka terhadap orang yang bersebarin takut, orang yang pikir dan membanggakan dirinya. Maka walaupun film yang akan dibaca yang paling fasih, ternyata justru hal yang paling sedikit bahkan dalam beberapa hal kemudian. Sedangkan yang bacanya terbakar-bakar, apa yang diriain orang baca Al-Quran saja salah. Artinya kali-kali dibaca semuanya jadi fatihah. Gimana dia mau lihat orang bacanya salah-salah? Sehingga walaupun dia gak sempurna, karena dia ikhlas melakukan ibadahnya sempurna. Sedangkan yang bacanya sempurna, karena dia lihat maka bacaannya tidak berjalan apa ibadah Allah. Hati-hati dari tidak hati-hati dengan sekolah. Sangat mempengaruhi ibadah kita dari kita. Haji, siapa orang yang mabrur? Siapa orang yang hajinya baik diterima di sisi Allah? Karena hati mabrur, makbul. Hati mabrur, makbul. Mabrur kan diterima oleh Allah. Apa tanda-tanda orang yang diterima oleh Allah? Dia tidak mau dia tapi ada orang yang kalau dari sebut kita hajinya ke situ. Kasihan sekali ya, karena hati itu kan tidak benar. Kalau tidak biaya mahal, nanti sampai berapa hari ini beres semua kalau itu lebih santai, karena kita bisa memilih waktu dan kalau main bisa kalau waktu itu capek. Kalau bisa besarkan jalan kaki jauh, kalau naik bus apa meninggalkan kaki. Mulai dari Arafah, Musdalifah, Mina, nanti tawaf dari Mina ke Mekah, dan tawafnya kayak orang yang kayak sampai dan sampai saya kan tawaf. Itu nggak benar, tapi saya juga boleh kan dia aja, tapi saya tawaf. Ke bawah arus, jadi
Untuk capek-capek melakukan ibadah, hilang pahalanya hanya gara-gara di dalam namanya tidak disebut ibadah atau haji. Di atas itu, yang merasa ada hormati, haji itu bukan kehormatan dari sisi manusia, haji itu kehormatan dari sisi Allah. Dan Allah sudah mencatat. Itu Allah kita dilari sudah ada haji dan hajinya, sudah cukup. Kalau di bumi nggak ada haji dan hajinya, nggak apa-apa. Kalau orang berisian kerja, itu bisa lihat, tapi saya tidak akan tersinggung, tapi tidak akan bangga juga. Begitu haji pulang, hajat pulang, terus kita jadi bangga, enggak, biasa aja. Nggak disebut, nggak tersinggung juga, kenapa? Karena kita itu diharapkan hanya ada di dalam bukan di bumi. Jadi, sesempurna apapun ibadah kita, kalau melihat dengan cacat, dia bisa balik-balik. Itu dahsyat yang ikhlas dan ria. Terus gimana cara kita belajar ikhlas? Yang pertanyaan terakhir, gimana biar kita bisa ikhlas? Apa yang harus kita lakukan? Salah satu cara belajar ikhlas yang paling luar biasa adalah belajarlah menyembunyikan amal. Cara belajar ikhlas, belajarlah menyembunyikan amal semua kita. Memang tidak semua amal harus dilihat. Kalau berjamaah tidak bisa. Karena kalau orang yang kita belajar masjid, subuh masjid, sampai isya masjid, kalian tak kasih sama orang. Apa yang bisa disembunyikan? Hajatnya. Apa yang bisa disembunyikan? Doanya. Karena nggak bisa dimungkin. Kalau di rumah, makanya yang pertama, kalau di rumah kita masjid, ya apa? Ya rumah kita nggak ada hiburan. Ada orang kita juga kita selain masjid. Jadi kalau kita bisa merahasiakan amal, maka belajarlah merahasiakan amal dari manusia. Itu tidak boleh kita sembunyikan sebenarnya. Saking tersembunyinya, bahkan semua orang tangan kiri tidak tahu berapa yang diberikan oleh negara. Artinya orang ketika dia tidak tahu itu ada tangan kiri dan tangan kanan. Jangan dipikir ada ya. Gimana sih kalau dia tidak tahu dan masih tahu lah. Maksud kanan kiri dan kanan itu adalah apa? Bahkan masalahnya kita sendiri. Kalau bisa ada yang dia nggak tahu apa yang jadi masalah kita, itu berarti kita lagi belajar ikhlas. Dan semua dia nggak tahu sih. Ada yang dia tahu, tapi ada juga yang dia nggak tahu. Misalnya mikir, mungkin ada yang mikir dia ibu-ibu sengaja tampakkan di rumah biar suami ikut misalnya. Ketika dikit suaranya subhanallah, suami yang tadinya dia nggak ngapain mau tidur, akhirnya kalau tidur, berarti di situ ada pahala syukur, ada pahala wah. Tapi jangan semuanya, sisakan sebagian amal kita karena untuk disembunyikan, dan semuanya tidak apa-apa. Karena kita nggak kuat menahan dia, nggak kuat ya menahan dia itu berat. Kita kadang-kadang udah ikhlas di awal, tapi kegodaannya di tengah. Udah ikhlas di tengah, kegodaannya di akhir. Udah ikhlas di akhir, tapi nggak tahan dengan dia yang kita. Kadang-kadang kita nggak butuh pujian, tapi nggak kuat kalau gimana. Nggak butuh pujian sih. Kita nggak perlu dibilang sama suami, ya terima kasih ya, kamu udah rawat anak-anak saya, kamu merasa kamu jaga rumah, kamu bersih-bersih. Itu satu persatu kebaikan kita itu nggak butuh itu. Kita tidak perlu dipuji, kita bisa ikhlas dengan menjaga Tuhan tanpa dipuji. Tapi jangan sampai direndahkan atau dibilang. Kamu meditasi di rumah, langsung keluar itu. Mungkin kamu belum tahu apa yang aku lakukan dengan selama ini. 1, begini, 2, 3, 4. Disebutkan semuanya habis. Jadi pujian dia itu bukan pujian. Justru yang lebih berat itu bukan pujian. Orang-orang kita insya Allah sudah lewat. Pujian itu sudah lewat. Apa yang juga sih kita pernah berpujian. Tapi yang sering kita kalau itu adalah kita nggak tahan kalau kita biarkan kadang-kadang kita atur gitu. Karena kita butuh validasi ya dari orang lain. Kita udah berdua nih, melakukan musisi, kamu musisi segala macam temannya masih jadi gara-gara perjuangan kita. Tapi ketika kita dihina, bilang kita nggak punya jasa dalam musik ini, kita selama ini nggak bukan siapa-siapa, nggak pernah sedekah, nggak pernah nyumbang. Karena kita nyumbangnya dia nggak ketahuan. Begitu kita dihina nggak pernah nyumbang, kita selalu nyanyi.
tanpa semua sekali menjadi serga selama sekian tahun habis. Jadi ujian dia yang paling berat itu justru bukan ujian hinaan. Suami mencarikan sekarang berkorban di luar rumah, ini sih tidak tahu. Anda tidak tahu, yang mereka tahu sebagian kecil aja. Tapi yang lain mereka tahu gimana berdarah-darah, gimana dia berdarah, gimana dia dibilang orang, gimana dia lagi bekerja, gimana dia kerjanya, gimana dia dimarahi atasan. Tidak tahu itu keluarga, dia cuma tahu bahwa setiap pagi, pagi kerja, orang sore, segala macam. Sebagian kecil tuh, pengorbanan yang besar, tidak tahu. Tiba-tiba anak mengingat orang tuanya. Ayah itu suami tidak sayang sama aku. Keluar semuanya. Kamu mau tahu kasih sayang ayah kepada kamu? Dari sejak kamu lahir, ayah begini. Habis. Jadi kita insya Allah keluar. Kalau kami begitu keluar. Tapi tidak kuat kalau begitu. Tidak kuat kalau begitu. Tidak kuat kalau diakui dari validasi. Itu ujian sekali. Makanya coba belajar biarkan itu berhasil. Ya Allah yang tahu. Katakan ada hasbi Allah, cukup bagi aku Allah yang tahu. Yang lain tidak tahu? Tidak tahu. Itulah ujian berhasil. Karena manusia dari itu. Kalau ayah pun tidak belajar ikhlas tapi dengan penalaran amal, itu namanya penalaran ikhlas dan dia. Ini tambahkan sampai umur 2 kali positif. Sebelum doa sampai saya dulu. Mana harus saya mau benar dengan lalu posting itu dapat kalian segala macam. Kalau sampai semuanya harus dapatkan, berarti kita tidak pernah belajar itu selama ini. Kita belajar melatih diri kita untuk tidak dengan sosmed, tidak dengan teman, tidak dengan keluarga. Semua orang tahu untuk memvalidasi kebaikan kita. Berarti kita selama ini lebih sering melatih dia dari dalam kelas. Sedangkan latihan ikhlas justru sebaliknya, yang diposting, nggak ditampakkan, nggak mau dibahas, nggak mau terpancing kalau diadakan, itu latihan ikhlas. Sedangkan yang diposting, kemungkinannya dua, antara pahala yang syiman, kalau itu dari syiman, selama dia nggak lihat, ada beberapa orang yang menyampaikan itu dia tadi, itu dari syiman. Posting tarawih, akhirnya yang sosial tarawih dari semangat tarawih bagus. Posting di bawah, alhamdulillah, kita bisa posting. Orang yang tadinya bahas gaji, tiba-tiba terinspirasi gaji. Berarti kita dapat pahala dari setiap buku yang dia baca. Karena Syiah itu pahalanya gede juga. Tapi juga berbeda dia, kan? Ini saya sebagai pemain sosial media, dakwah saya di sosmed. Saya tidak tahu mana yang Syiah beneran, mana yang tidak. Terus saya sering posting pada teman-teman. Setiap hari satu halaman, terus saya posting. Setiap hari satu halaman, posting. Dia orang-orang yang benar-benar baca saya dari sini belajar Al-Quran. Nanti kalau dia semangat, maka saya dapat pahala dari setiap buku yang dia baca. Itu dahsyat Syiah. Itu dahsyat dakwah. Tapi begitu ada beberapa Ustaz yang ada terus, Ustaz setiap itu saya masih tidak kejelawan Ustaz, muncul rasa bahagia. Habis bahagia saya. Dia dari situ. Atau kadang-kadang kalau saya kadang-kadang tidak sering diikuti, itu tidak masalah itu ya. Itu tidak biasakan rasanya. Tidak bisa belajar ini. Maka perjalanan main-main terus, snowboard, skateboard, surfing, diving, sampai haji, salawat. Muncul kan? Oh jadi perlu postingan ini kerjaan. Karena biasanya postingan main kan? Kita jarang postingan kan? Seolah-olah saya tidak pernah ngaji, tidak beribadah, tidak pernah tiket. Posting ngaji. Jadi kadang yang membuat kita gagal ini bukan karena ujian atau dari puji. Apa misalnya dakwah atau ilmu agama? Akhirnya kepancing kan? Dulu saya belajar pesantren dan tahu. Dulu saya belajar kemasjid di alasan Mesir. Disebutkan kebanggaan belajar pesantren. Padahal mencari ilmu itu pahalanya gede banget. Salah satunya kenapa? Siapa yang seperti jalan mencari ilmu, Allah mudahkan jalan ke surga. Tapi karena dia melanggarkan proses mencari ilmunya di pondok, di kampus,
terus segala macam, habis semuanya. Kenapa bisa dibanggakan? Karena kepancing. Gak perlu saya dipuji, saya perlu belajar bahasanya, hebatnya, dapat itu biasa aja. Tapi saya jawab, kalau bisa pada dapat itu pancing. Artinya, sudah ada kok, tapi nggak tahu. Kadang-kadang mondok, pancing di bawah. Ada yang pernah mondok, atau mondok kayak tidak. Ini yang dikatakan, kayak saya sendiri tuh, misalnya, ini amal saya katanya dengan kita gara-gara apa? Bukan gara-gara itu, gara-gara pancing aja. Ada itu masalah kita bersama ya, kita kuat kalau nggak ada bukti, tapi kita nggak kuat kalau nggak ada. Makanya paham, biarkan itu kita bahas. Kalaupun harus dinyatakan, banyak dari sisi komplek. Karena saya itu langsung menghembuskan angin-angin rasa bangga, semua kamu hebat, kamu begini, semua. Banyak sekali sifat orang, aku semua titik-titik dia yang tiba-tiba muncul ketika kita menamakan amal. Jadi bagaimana cara belajar ikhlas? Rahasiakan amal kita, sembunyikan amal kita sebanyak-banyaknya. Kalau tidak mungkin semuanya, kita berlatih. Ada amal yang tidak mungkin rahasia, pasti tampak. Ada amal sengaja kita tampakkan buat apa? Buat syiar, karena amal syiar itu besar. Tapi kita nggak jamin dua amal ini bertahan berapa lama kan? Sisakan satu bagian lagi yang memang tidak rahasiakan kepada Allah. Siapa tahu ketika kita keluar pada Allah, satu-satunya amal yang tersisa hanya ini, yang ketiga. Dan kedua sudah habis, dan pertama sudah habis. Dan sebagian habisnya karena dipuji, sebagian lagi juga habisnya gara-gara akan sangat berbeda. Dan bisa kita bawa pulang cuma satu bagian yang terakhir yang belum ada yang tahu sudah kita soal Allah berbeda. Ini belajar menjadikan amal ini nggak usah disebut-sebut, apalagi posting. Doa itu nggak usah disebut. Kita kalau diposting baca satu lembar, dipostingnya satu kali aja. Sisanya jangan. Kita satu juz yang diposting satu orang aja. Sembilan, dua setengah. Dari posting. Sholat sunnah dari posting satu rakaat saja, sisanya dari posting, misalnya. Jadi jangan semuanya harus orang lain tahu, validasi, pasangan harus tahu, anak-anak harus tahu. Kayaknya kita harus belajar bahasa asli Allah cukup kalau dia tahu. Kalau itu benar-benar luar biasa. Berbedanya luar biasa. Tapi jangan berpikir lagi ya juga. Kalau kayak budak itu harus Allah tidak akan menyanyikan kemuliaan kita. Kan kita kenal karena Allah itu dari dunia. Padahal kemuliaan itu bukan karena manusia. Kalau kita belajar ayatnya, tu'til mulka man tasya, wa tanzi'ul mulka mimman tasya, wa tu'izzu man tasya, wa tudhillu man tasya. Allah itu yang kasih kekuasaan kepada siapa yang Dia kehendaki, mencabut kekuasaan dari siapa yang Dia kehendaki. Allah itu yang memuliakan dan Allah juga bisa menggunanya. Dalam subuh kita selalu baca, Innahu la yadillu man wa la ya'izzu man ahadai. Tidak akan hina orang yang kau muliakan oleh Allah, tidak akan mulia orang yang kau hinakan. Kan berarti kemuliaan dan kehinaan kita itu bukan di tangan manusia. Kita sering salah paham aja, kita pikir dengan kita tampakkan, kita pamer, kita kata manusia, kita tidak mulia. Itu kan yang saya salah paham itu sampai kita berharap dengan posting, orang itu akan suka, orang itu akan respect, orang itu akan memuji kita. Yang penting apa? Justru orang menghina kita, apalagi kalau flexing. Kenapa orang flexing di sosmed? Kayak dipuji ya. Tapi mereka dipuji gak sih? Sudah gak sebetulnya. Makin flexing makin dimusuhin. Makin flexing makin banyak musuhnya, makin banyak orang ingat nih. Tapi kenapa kita gak bisa ngelagi untuk flexing? Tetap kita posting, kenapa? Karena kita sekarang kita pikir memposting itu membuat kita lebih mulia dan berkorban. Padahal menghormatkan dan kemuliaan seseorang itu di sisi Allah. Ini mendapat Allah untuk mungkin berdoa. Orang yang paling mulia dan terhormat di sisi Allah yang mereka itu paling takkan wahai guna dari orang yang paling baik baginya. Makanya nggak usah berarti, jangan berpikir. Kalau kalian
nggak berantakan amal kepada manusia, mereka tidak akan hidup. Kenapa? Karena kehinaan dan kemuliaan kita bukan di tangan manusia, tapi di tangan Allah. Saya kasih contoh kita. Di zaman sahabat, dulu ada seorang sahabat taman Nabi, namanya Abbas bin Abdul Thalib. Ayahnya Abdullah bin Abbas. Abbas ini seperti juga Abdul Thalib, seperti juga yang lain-lain, adalah orang yang mencintai Nabi. Abbas masih bisa. Abbas ini punya amalan rahasia, yaitu sedekah. Jadi dimana setiap malam Abbas itu akan meletakkan sembako makanan di pintu rumah muslim. Setiap malam menjelang subuh dia akan mengirim Madinah. Dia tahu buku saya siap tomat, gandum, segala macam kebutuhan orang miskin. Dia taruh di depan rumah orang miskin. Dia pergi dalam dalam satu rumah, dua rumah, 10 rumah, 20 rumah, 100 rumah. Setiap malam rumah orang miskin selalu ada makanan. Dan mereka tidak tahu siapa yang kasih mereka makanan. Karena waktu mau sholat subuh, ada makanan, ada waktunya. Dan itu terjadi selama bertahun-tahun. Sehingga tidak ada yang datang ke rumah Abbas mengatakan, Abbas makasih ya, makanannya selalu diterima. Karena Abbas sudah dapat, karena terima kasih dan manusia. Tapi Abbas ketika dimuliakan Allah, ini apa? Setelah Abbas meninggal dunia, tidak ada lagi makanan di dekat rumah orang miskin setiap malam. Barulah semua orang tahu selama ini yang membantu kita adalah Abbas bin Abdul Thalib. Sehingga sejak saat itu Abbas dan keturunannya digunakan sebagai wanita, tetapi orang mati. Jadi tidak akan hina kalau orang lain yang berbeda kita selama Allah. Makanya ayatnya Inna nuhibukum biwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukur. Sesungguhnya kami memberi kalian makan murni karena Allah. Kami tidak butuh dari kalian jazaan, balasan, wala syukur atau pengucapan terima kasih. Ini kembali kalau seperti